Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Seperti biasa, Jeng ini bakal menemani kalian untuk mengulas beberapa informasi maupun berita yang terbit di koran Harian Rakyat Benteng. Hari ini Senin 7 Juni 2021. Nah, ada apa ya di Benteng hari ini? Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, share ke semua media sosial yang kalian punya, dan jangan lupa juga yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Untuk berita utama hari ini ada turnamen futsal. Nah, berkaitan dengan pelaksanaan turnamen futsal antar organisasi perangkat daerah. Yang kedua, yang bekerja sama Dinas Pemuda dan Olahraga Bengkulu Tengah dengan Harian Rakyat Benteng akan berlangsung akhir bulan ini. Lokasi pertandingan direncanakan di kawasan wisata Wahana Surya, Desa Pasar Kedati, Kecamatan Pondok Kelapa. Kabid Peningkatan Prestasi dan Olahraga Dispora Benteng, Robi Irawan Esos, mengatakan berdasarkan pertimbangan panitia, untuk pelaksanaan turnamen kali ini akan dilaksanakan di Wahana Surya dengan mengambil lokasi lapangan rumput yang diatur sesuai dengan luasan lapangan futsal. Hal ini dilakukan lantaran pelaksanaan turnamen di Kota Bengkulu belum diperbolehkan. Sementara perwakilan dari Harian Rakyat Benteng, Leonardo Ferdian, mengatakan jika pihaknya akan melaksanakan rapat lanjutan terkait persiapan turnamen dalam waktu dekat, akan segera diumumkan dan ditetapkan jadwal pertandingan, termasuk jumlah tim yang diperbolehkan mendaftar. Berita selanjutnya ini berita terkait dengan seleksi administrasi 3 jabatan pimpinan tinggi Pratama atau JPTP. Nah, di mana peserta yang telat tak dapat tambahan waktu. Sebanyak 7 aparatur sipil negara yang dinyatakan lulus seleksi ini akan mengikuti tes kompetensi manajerial hari ini. Nah, sesuai dengan aturan panitia, peserta diminta hadir 30 menit sebelum pukul 8 waktu Indonesia Barat. Bahkan jika pelaksanaan ujian telah dimulai namun peserta bersangkutan belum datang, maka tak mendapatkan tambahan waktu ujian. Kabid Mutasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Benteng, Siharmen SIP MM, ini mengatakan pelaksanaan ujian berlangsung dari Senin 7 Juni hingga Rabu 9 Juni dengan materi ujian yang berbeda-beda. Pelaksanaan ujian tergolong ketat, terutama memastikan kedisiplinan peserta. Siharmen menuturkan berdasarkan hasil seleksi administrasi jabatan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3AP2KB dan Dinas Pemuda dan Olahraga paling banyak pelamar dengan jumlah 5 ASN. Sementara Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah hanya 3 ASN. Adapun untuk 7 peserta yang dimaksud diantaranya Haja Yandai Supriyani SHMSI selaku Sekretaris Dinas DP3AP2KB, Sugeng Oswari MSI Sekretaris Dinas Perhubungan, Haja Sri Yordania SEMSI Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Adnan Kasidi SE Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Insinyur Wijaya Atmaja Kabak Pembangunan Setdakap Benteng, Haja Musnaini SH Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, Rada Edi Susila Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Sementara salah seorang peserta, Adnan Kasidi, mengaku siap menjalani setiap tahapan ujian, termasuk mempersiapkan diri dengan mempelajari beberapa hal yang berkaitan dengan DP3AP2KB. Untuk berita selanjutnya ini masih dari halaman utama, yaitu ada soal penertiban aset BKD tindak lanjuti catatan BPK. Dari Karangtinggi, Badan Keuangan Daerah Bengkulu Tengah sedang menindaklanjuti catatan dari Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Bengkulu terhadap penata usahaan aset daerah. Bentuknya dengan melakukan penertiban aset yang belum jelas keberadaan maupun dokumen yang dinilai belum lengkap. Kepala BKD Benteng Roldo Purnianto SEMM ini membenarkan jika terdapat beberapa aset yang menjadi catatan BPK, baik peralatan mesin maupun kendaraan dinas. Wildo menuturkan data aset yang dinilai kurang diantaranya hanya terdapat jenis kendaraan, nilai perolehan nomor perakitan, namun tidak ada nomor rangka maupun nomor mesin. Wildo mengimbau kepada kepala organisasi perangkat daerah untuk menjaga dan menertibkan aset daerah yang sudah diberikan, sehingga ke depan tidak ada lagi aset yang tidak tahu keberadaan
tadi beberapa berita maupun informasi yang Jeng Dini bacakan hari ini. Untuk kalian yang ingin lebih lengkap lagi atau tidak ingin ketinggalan berita setiap harinya, kalian juga bisa berlangganan koran dengan cara menghubungi karyawan yang bertugas atau datang langsung ke kantor harian Rakyat Benteng. Tidak hanya itu saja, kalian juga bisa mengakses website kami di rakyatbenteng.com. Jangan lupa juga untuk like, share ke semua media sosial yang kalian punya, dan aktifkan notifikasinya agar setiap video yang kami upload, kalian orang pertama yang nontonnya. Saya Jeng Dini dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.